bisa sampai 20.000 gitu bang. Oh wow. Ada masanya yang aku di bandara tuh pas mau kesini tuh pas lihat harga mending nulen ludah gitu banyak-banyak. yang gua sampai berasa mahal tuh itu hotel sih, makanan hotel. Oh iya. Kalau itu. room service tuh. Iya. Satu gelas kopi aja berapa puluh ribu tuh. Betul. Kalau itu gue berasa tuh. Ih, mahal bener ya. Di hotel tuh bang. Mesen room service. Abang nggak pernah yang kayak 200.000 gitu semalam ya? 200.000 semalam apa? Hotel ada. Oh hotel. Pernah dulu mah pernah. Dulu banget. Dulu SD. Banget. Enggak. Udah ke hotel di SD. Ngapain tuh bang SD bang? Nah gitulah. Dulu pas kecil liburan sama nyokap bokap, iya hotelnya oke. Di Indonesia? Di Indonesia, di luar. Kalau lagi jalan sama nyokap bokap. Habis itu kan kita jadi penulis kan. Oke. Gue jadi penulis, yang namanya penulis kan kita dapat duitnya 10% dari buku kan. Which is juga kalau harga buku kan waktu itu 49.000 lah, 59.000. Iya. Jadi berarti 10%-nya 4.000. Iya segituan lah. Terus diajak tuh, enggak 29.000 malah. Harga bukunya. Buku gua dulu. 10%-nya berarti 2.900. Iya, tapi itu kan harga 22 tahun yang lalu ya. 21 tahun yang lalu ya. Iya. Karena potongan kita kecil, terus ada potongan-potongan lain. Buat penerbit kan juga masuknya sebenarnya gak gitu gede kan. Iya. Tour lah gue keliling Indonesia. Promo tour buku. signing, book signing. Nah itu kita jalan darat. Oh iya? Iya naik mobil kita keliling Jawa. Jadi naik mobil ke Cirebon, ke Bandung, kita stop, book signing, stop, tanda tangan buku gitu. Habis itu tidurnya di hotel-hotel kayak gitu. Oh, yang rate-nya di bawah gitu bang ya? Iya, itu tuh masih keinget lah di kepala gua. Itu pesan makan gak waktu itu? Enggak lah. Kok enggak lah, emang gak makan? Enggak, maksudnya kan dibayarin sama penerbit. Oh, itu agendanya sama penerbit ya? Iya, tapi gue inget banget tuh makan di angkringan, di Joget. Itu jadi memori seumur hidup gue. Keseruan gue road tripping buat tanda jadi tangan memori buku. bang ya? Kalau kami rutinitas sih itu. Jadi hal yang spesial gitu bang Radit ya. Turnya. Oh turnya. Kebersamaannya. Oke. Oh iya benar. Kebersamaannya jadi memori. Oh itu jarang sih. Iya. Ya, kalau makan di angkringan. Iya gitu, makan di Bang. angkringan bersama editor-editor. Diajak ke Kaliurang di Jogja. Karena aku dulu pernah liburan waktu kuliah. Jadi sama teman-teman di kampung itu kami nabung sebulan 200.000 untuk kayak liburan bareng ke Jogja gitu bang. Ngumpul duit udah beli tiket pesawat. Akhirnya kami ke Malioboro tuh. Hari pertama makan di Malioboro. Mahal banget bang. Di Malioboro. Di Malioboronya tuh kayak karena mungkin banyak turis juga kali iya, ya. jadi lesehan itu kami. Yang harusnya kalau nggak salah ya standarnya di Samarinda tuh makan kayak lalapan gitu sama ST tuh 25.000 gitu. Di situ bisa satu orang 40.000. Itu mahal banget. Akhirnya kami seminggu di Malioboro, tapi makannya di angkringan nasi kucing gitu-gitu. Makannya justru di sana. Di sana. Tapi ini kan memorable juga kan? Memorable. Iya, tuh kan kebersamaannya. Kebersamaan sama temen-temennya ya bang ya. Iya, buat lo memorable kan? Memorable, jalan sama teman-teman. Jalan sama teman-teman kan? Iya, ya itu. Kalau makannya mana nasi kucing lebih mewah dari rumah saya. Tapi kan sekarang makan udah nggak ngelihat harga. Iya bang. Kapan terakhir nggak ngelihat harga tuh lo nyadar kayak pesan-pesan aja tuh di mana, di mall pas lagi jalan? Pas udah nggak ngelihat harga? Iya, maksudnya kalau lo sadar, gila ya aku bisa lo makan nggak ngeliat harga sekarang gitu. Itu momen sadarnya tuh kapan? Setiap habis makan bang. Gila. Ya misalnya makan sama istri. Jadi habis makan aku kaya. Enggak gitu. Itu kesimpulanmu yang jahat itu. Framingnya ya. Framingnya aja. Jadi makan di mana? Terakhir di mana? Makan tuh bisa misalnya. Kayak grill gitu. Grill gitu kan. Ini gyukaku. Aduh nggak selevel itu sih. Masa? Ada di Pesanggerahan. Aduh lupa lagi namanya. Tapi pokoknya grill juga grill kan? gitu. Terus pas makan berapa orang itu sama istri, sama mertua, sama tim gitu. Oh rame-rame tuh? Rame-rame. Gile. Rame-rame makan gitu. Berapa orang? 5 gitu. Pas bayar pas di mobil gitu kekenyangan. Alhamdulillah. Tadi berapa? Anjay gitu. Karena yang bayarin orang lain. Karena yang bayarin. Nanti reimburse ke lo? Istri yang bayarin. Oh istri. Kan duitnya sama istri. Oh wow. Sama istri duit saya. Gila ya, ini lo perjalanan lo ya. Iya bang. Gue masih inget lo datang ke rumah gue pakai baju satpam anjir. Bang sumpah demi Allah. Gila, lo inget gak sih? Ada fasenya malam-malam tuh aku sering bang nontonin itu bang. Misalnya aku kayak pulang premier film gitu ya.
Pulang tuh aku ngelihat video itu. Sedih gak tapi? Apa? Kok sedih? Ya, maksudnya kayak terharu gak? Terharu ya. Kalau sedih pengen balik lagi berarti. Kan lo datang ke rumah gue pakai baju satpam. Iya. Biasanya lo pulang digebukin maling kalau nggak salah. Oh enggak. Pas satpam digebukin maling. Gak berwibawa banget. Lu satpamnya. Ngapain pelatihan kayak gitu. Ya lo nonton buat apa? Kayak reminder aja bang, kayak ya Allah. Aku dulu dari sini gitu. Iya kayak misalnya kan habis premier kan gemerlap spotlight cahaya entertainment gitu bang. Jadi pas pulang tuh kayak ya Allah ini perjalananku udah sampai sini ya gitu. Terus ngelihat pertama kali ke Jakarta, momen pertama kali yang dilihat orang tuh yang YouTube abang itu. Terus di YouTube-nya Cing Abdel sering gue juga tontonin awal-awal kan Cing Abdel sama abang yang ngasih kesempatan kan. Terus apa Cause and the Raid? Cause and the Raid itu sering banget gue tonton ulang juga tuh. Yang gue mainin ini tackle lo. Main puzzle itu. Main puzzle. Iya. Gila ya Yon, Iya, gila ya. Sampai aku godain cewek pakai nama abang itu. Lu jual nama gue buat kenalan sama cewek. Okay. Oh itu syuting Netflix bang ya? Iya lu cerita ke gue. Oke, terus apa namanya? Berarti dulu itu lo mengalami kayak uang di ATM tinggal segini. Jadi harus ditulis, dicatat pengeluaran hari ini tuh harus seminim mungkin gitu ya. Itu ngalamin ya. Iya. Sekarang kayak, tapi lo tahu jumlah uang lo sekarang berapa? Tahu. Oh tahu. Sekarang udah semenjak sama istri diaturin bang. Oh dia ngatur semua. Iya, jadi rekening tuh ada 4 apa 5 gitu. Nah ada yang satu rekening khusus uang masuk. Oke. Terus nanti yang buat kerja berapa persen. Oh wow, dipisah-pisah sama dia, diatur-aturin sama dia. Belajar sama Zawin juga waktu itu. Oh Zawin juga rapi itu pengeluarannya dia tuh. Pengeluaran dia rapi. Diajarin nih gini-gini gitu. Pembelian termahal lo apa? Pembelian termahal mobil. Mobil. Ya, itu cash kah atau kredit? Cash. Second bang, second. Ya tetap aja. Waktu itu kan dapat hadiah suci mobil kan. Iya si Wuling Guritno. Wuling Guritno. Itu ku jual, ku ganti Mazda Lipah. Ganti Mazda. Iya. 140 juta. Baru beli Mazda second 120. Jualnya cepet 40? Iya. Oh jualnya 140 juta. Iya. Pas beli? Aku beli Mazda 120. Di kepala aku untung 20 juta. Untung 20 juta. Masukin bengkel. 25. Rugi 5 juta. 5 juta. Masa baru beli langsung masuk bengkel? Kan second. Oh, maksudnya buat ngecek? Buat semuanya. Jadi kalau ada yang ngecek kan? Ngecek dan diperbaikin gitu. Ternyata bisa 25. 5. Rugi 5 juta. Berarti mobil satu? Itu paling mahal. Satu mobil? Satu. Oh, berarti istri lo di rumah nih? Di rumah. Sekarang rumah di Jakarta kan? Di Jakarta. Di Samarinda ada juga kah? Atau? Nggak ada. Rumah orang tua di Samarinda. Rumah orang tua? Iya. Oh wow. Kemarin tuh kita makan durian di Ucok, ya kan? Pas gua masuk, orang diem aja pas gua masuk. Cuma kayak ngeliat doang gitu. Iya. Begitu masuk, Yono. Enggak ada. Ada, lo gak denger? Nggak denger. Oh lo gak denger? Nggak denger bang. Kan pas masuk Ada yang bilang. Yang di bagian mana? Yang pas lo ke meja gua. Wah ketahuan itu saya maling ya. Saya ambil dompetnya. Ngambil ini. Kan gua duduk duluan itu. Artinya udah banyak yang kenal lo juga dong. Alhamdulillah. Kalau sehari-hari gimana? Ada yang ngajak foto di jalan, di mall atau di resepsionis atau di mana? Ada aja alhamdulillah. Di airport gitu-gitu? Airport ada. Gila. Alhamdulillah Bang Radi. Biasanya gimana lo lagi jalan terus? Lagi jalan gitu. Boleh tampar nggak? Nggak gitu? usah. Biasanya bercanda dulu. Bercanda gimana? Saya tuh ngerasa orang yang tahu saya tuh platformnya beda-beda. Ada yang tahu dari abang. Oke. Kalau misalnya dari abang biasanya ngata-ngatain tuh. Oh, ngata-ngatain gimana biasanya? Ketika podcast semenit gitu-gitu. Oh ya karena cuma semenit. Iya podcast semenit, podcast tercepat, podcast terlama gitu. Basa-basi lu baru minta foto. Ada yang tahu dari podcast lain kayak Dikta. Oh berarti di podcast ini. Karena gitu. lo suka gaya-gayaan jadi Dikta. Iya. Oke. Kalau stand up Indo almarhum Yono. Iya. Boleh minta foto almarhum gitu dia. Oh berarti memang jalur lo terkenalnya banyak ya? Sebenarnya ya? Iya kayaknya dari orang yang nyapa saya tuh kayaknya ternyata dia nonton ini gitu. Ya Suci satu. Juara satu Suci maksudnya? Juara satu ada cuman gak terlalu banyak. Biasanya kalau di tempat open mic gitu. Oke. Nah lo baru bikin film Tunggu Aku Sukses bukan ya? Oh iya lo ada Tunggu di Aku Sukses nanti ya ada. 3 juta penonton kan? 3 juta alhamdulillah. Berarti lo lagi sering di film juga kan? Belakangan ini film juga. Ini yang lagi tayang juga Tiba-tiba Setan ada juga main cameo. Gila. Alhamdulillah Meredit. Lo ketika jadi jenglot itu apakah
Yang jenglot nggak acting ya? Emang gini doang ya? Emang gitu doang. Tapi lo film salah satu ini lo juga? Salah satu pekerjaan rutin lo juga? Pekerjaan rutin bang, alhamdulillah. Kayaknya sekarang itu film, stand up, konten, sama pelan-pelan musik nih bang. Karena lo pertama kali kan di series gue kalau nggak salah. Iya. Sebelumnya belum pernah syuting? Sebelumnya itu, iya Netflix pertama. Wow. Cameo tuh Paling web series ya? Web series, cameo yang cukup panjang pertama kayaknya Netflix. Terus lo pesugihan sate gagak segala macam kan? Iya. Lo juga main di situ kan? Main alhamdulillah. Sekarang ada tawaran lagi kah atau? Masih ada tawaran alhamdulillah bang. Terus apa lo mau ambil atau lo udah milih sekarang? Kayak ini kayaknya kurang pas nih ini gini. Kalau milih sih enggak, cuman kayak jadwal aja sih bang. Bohong lu milih kan lo? Jadwal bang. Dikit milih dikit. Udah bisa nolak ya. Maksudnya gak apa-apa kan perkembangan, iya, karakter development. Nah, nolaknya tuh karena masuknya barengan bang. Kan gak bisa dijalanin ya, semua tapi kan. nolak Berarti. Ya karena gak bisa kan bang. Iya. Ampun produser. Diajak lagi kasdir. Oh wow, udah sampai di situ ya sekarang. Alhamdulillah bang. Terus belajar acting juga. Belajar acting di mana? Sama temen sih, sama Ciko Kurniawan. Teman. Wih. Broku itu. Ya sama Ciko. Ya. Gimana belajar acting? Cara belajar acting gimana? Waktu itu ada kesempatan syuting bareng di series aku Ernest waktu itu syuting bareng terus nanya belajar dan dia kan juga seneng ngajar acting kan. Terus dia mau buka kelas, kami mau ikut gitu. Aku sama Ciko Kurniawan buka kelas acting. Apa namanya? Apa gitu namanya lupa saya bang. Di bawah dia sendiri? Dia sendiri. Oh dia privat gitu. Privat gitu. Gimana sih diajarin acting tuh? Nah Maksudnya? ini baru mau ikut yang kemarin. Baru mau ikut. Yang kemarin tuh waktu syuting tuh. Jadi colong-colongan waktu kayak istirahat, break itu belajar acting. Oh. Nanti ini baru yang mencoba mau yang oke ikut kelas deh gitu. Tapi komik tuh kebanyakan langsung nyetel ya di film ya? Iya bang. Ya. Alhamdulillah. Langsung jadi gitu. Maksudnya langsung bisa gitu. Alhamdulillah. Soal bagus nggak bagus ya itu urusan inilah. Iya urusan belajarnya nanti kan. Betul. Tapi begitu dikasih kesempatan biasanya langsung bisa tuh. Alhamdulillah. Dulu kan sama Abang Radit juga tuh. Ada waktu itu syuting Netflix yang sama Abang. Kan casting ada 12 kali apa. Akhirnya lolos saya keterima kan. Itu casting di rumah gua kalau nggak salah. Dia di sini abis satpam. Oh iya benar abis satpam. Kalau nggak salah tuh ya ceritanya Kanisa yang nyuruh Abang. Buat castingin saya. Iya ya gitu ya. Kalau nggak salah Kanisa cerita tuh. Karena... Anissa. Oh iya bener. Oke bener. Gue ada skrip waktu itu buat Netflix. Kita kurang 1 orang. Udah banyak komik dicoba. Masih belum ada yang pas sama karakternya. Terus si Nisa ngusulin elu. Iya bener ya. Kanisa makasih Kanisa. Kenapa gue gak kepikiran elu ya waktu itu ya? Karena mungkin waktu itu pertemuannya baru cuma jadi satpam itu. Baru itu bang. Dikirain kayak cuma gimmick-gimmick doang kan. Iya. Maksudnya lo mainan gimmick aja. Iya. Gimmick komunitas aja gitu. Iya kan? Aku kan dibilang apa ya? Apa sih kalau properti stand up Indo. Properti stand up Indo. Dulunya. Jadi siapapun boleh pakai aku bang. Tapi hebat lo dikasih kesempatan langsung melakukan dengan yang terbaik. Alhamdulillah. Sampai telat datang syuting. Gak sengaja. Bertahun-tahun loh ini guys. Masih aja di. Emang memorinya nempel banget ya bang? Ya nempel lah, orang lo nangis. Ampun bang. Gue gak ngomong apa-apa deh. Ampun bang. Tapi kan saya beliin salad. Iya. Yang bonnya masih ada. Dia beliin salad, bonnya masih ketinggalan. Tapi lo gak pernah telat lagi dong abis itu kan? Abis itu belajar untuk gak telat karena sakit hati rasanya kalau telat bang. Iya kan semua orang nungguin. Iya. Kayak waktu Netflix itu. Iya. Awal-awal syuting aman tuh bang. Abis itu kita ada jeda pulang lebaran kalau gak salah. Iya. Pas syuting lagi tuh abang ngelihat aku ada kayak gimana gitu terus abang perubahan. Iya. Kenapa ya nih indikasinya gimana? Oh ternyata kayak gitu ya. Itu belajar dari abang juga tuh. Oh, kenapa sih? Lo lagi udah lama nggak main kah? Atau ada persoalan pribadi kah? Bisa jadi kalau gara-gara abang ngobrol itu kurang persiapan juga bang. Oh. Sebelumnya kan setiap malam bacain, latihan gitu, iniin. Nah mungkin pas habis jeda lebaran, habis libur itu lupa. Oke. Nggak baca apa malamnya gitu, datang ke tempat syuting aja. Oh. Setelah abang kasih tahu itu malamnya belajar lagi, lancar lagi. Gitu. Lupa atau kayak ngerasa bahwa kayaknya kemarin udah aman deh gitu. Jadi gue kayaknya kena vibe liburan sih bang. Oh. Kayaknya ya habis lebaran itu. Oke. Jadi memang harus persiapannya harus diinin lagi gitu. Oke. Sekarang juga udah nikah. Ya.
Udah boleh dikasih tahu ini. Boleh, Bang. Soal kehamilan istri lo. Iya, Bang. Selamat ya. Makasih, Bang Adit. Anaknya cewek. Nah biasanya nih. Kalau yang cewek pakai nakal. Tapi kalau aku nggak mungkin nakal di cewek dong. Nakalnya bolos. Oh, nakalnya bolos. Nah tapi ya anak cewek tuh biasanya deket banget sama bapaknya. Kalau itunya sih saya aminin. Iya. Yang saya nggak aminin kalau anak cewek mirip bapaknya itu gimana ya, Bang? Jadi Si Fitri ketawanya. kacau banget. Kacau banget. Ketawain. Kamu belum nikah loh. Nanti kalau laki mau kayak Iya. aku gimana? Iya. Emang kenapa kalau mirip Yono juga kenapa? Iya, kenapa? Emang Bayangin kenapa? aja gondrong. Bayangin aja gondrong. Iya. Emang kenapa? Bayangin aja gondrong. Lumayan nutupin kuping. Lumayan nutupin kuping. Soalnya kupingku agak lebar. Masa setiap aku stand up terus ada layar gede gitu, Bang. Orang-orang tuh ada teman-teman ngomong, kalau di layar gede kayak kelawar ya gitu. Kelelawar buah lagi. Makan buah. ada cerita waktu awal kali Vini ngasih tahu kayak aku nggak haid nih, kita tes yuk, tes garis 2 terus, Bang. Oh wow. Oke, alhamdulillah. Itu berapa bulan setelah nikah? Setelah nikah 6 bulan atau 7 bulan ya? Oh, Oke, 6 7 bulan. bulan setelah nikah gitu. Akhirnya kami, yaudah kita ke dokter yuk, kita pastiin gitu. Oke, itu tuh pas 2 garis biru kalian happy banget kah atau masih manage ekspektasinya? Masih kayak nggak nyangka, kayak ini beneran nggak ya? Oke. Takutnya kalau terlalu happy kecewa gitu. Ternyata kalau salah kecewa. Kecewa, jadi kayak ya udah gitu, biasa aja. Karena kami ngerasa dua-duanya masih anak-anak gitu, Bang. Lo umur berapa? Umur 34. Usia manusia kan? Kalau jinnya 3.000. Kalau usia kaum lo berapa? Usia kaum jin ke 3.400 Masehi. 34 usia manusia. Lo 34. Itu belum yang usia fosil ya. Iya, belum usia fosil. 34 si Vini? Vini 27-28. Oke. Berarti masih pada muda-muda banget. Iya, jadi kami juga di rumah tuh kayak anak-anak gitu. Oke. Jadi pas kami periksa ke dokter di rumah sakit tuh kami masih, kita ngapain sih kesini gitu. Oh. Kayak awkward banget nih ke dokter kandungan gitu, Bang. Oke. Vininya udah keburu senang juga atau masih kayak lu manage ekspektasi? Masih biasa aja, masih kayak anak-anak juga, kayak masih kayak, nah itu dua-duanya dia malah. Oke. Vini yang ngomong, kita ngapain nih kesini, awkward banget kita ke tempat. Ada udah mulai ngayal-ngayal, tapi kalau bener gimana? Kalau bener Iya, gimana? kalau bener gimana nih? Udah, dokter masuk, dicek sama dokternya kan. Iya. Ternyata ada detak jantungnya, Bang. Langsung ada. Langsung ada. Berarti udah gede, udah lumayan Waktu kehamilannya. itu kami tahu itu berapa minggu ya? Udah lebih gitu, udah kayaknya sebulan deh. Oh. Sebulan, berapa minggu? Berarti ngehnya setelah sebulan, makanya udah ada detak jantung. Iya. Kalau gue kan ngecek masih kantong doang. Oh. Habis kantong baru ada isinya. Oh, ketika detak jantung itu udah ada, berarti udah fix tuh, Bang ya? Iya udah fix. Sebenarnya kalau udah ada isinya sih udah fix juga. Terus dengerin detak jantung. Iya, kenceng Jadi kan dia banget, kan tiduran kan. Iya. Terus di USG di sini kan. kalau nggak Dimasukin salah. awalnya. Buat dicek, buat dikonfirmasi. Iya, dimasukin. Oke. Terus Detak jantungnya bunyi kenceng. itu. Terus? Terus kata dokternya, ini mah udah ada gitu. Gila. Nah, aku sama Vini tatap-tatapan langsung, Bang. Otomatis gak tahu kenapa ketawa kami berdua. Ketawa Karena? kita gitu. Dokternya bingung. Lalu dokternya, Kok ketawa? maaf, biasanya ya dalam kondisi gini semua orang nangis terharu. Tapi kenapa dikoreksi juga sih? Nggak tahu. Kenapa ya? Dia kaget, mungkin ini pertama kali kasus dia kali, Bang. Oh, kok malah ketawa? Iya, maaf ya. Biasanya sih orang-orang nih terharu nangis, kok kalian ketawa ya gitu. Terus aku datang sama Vini, iya dok, kami kebayang mukanya gitu. Dokternya ikut ketawa, Bang. Nah kata dokternya, nah itu seharusnya juga nangis. Maaf, seharusnya juga nangis. Harusnya tuh kejer sih. Tapi ada detak jantungnya. Jantungnya, Bang. Gusuk Iya. gitu kan bunyinya kan? Betul. Gusuk betul gue masih ingat. Deg-degan banget kayaknya dia. Aduh, pertama kali dengar detak jantungnya si Alea juga gue terharu banget sih. Basah sih mata gue sih. Meskipun gak nangis kejer ya. Iya. Kayak gila nih bapak nih gue gitu. Iya, Bang. Nah itu pas kami pulang pun belum ada kepikiran itu. Oke. Masih kayak, masa iya sih gitu bahasanya? Iya, Masa iya, iya sih kita jadi orang tua gitu? Pas yang keberapa gitu yang udah kelihatan ngecek lagi terus gerak, Iya. itu baru itu yang
Nangis? Iya, kayak berkaca-kaca gitu. Ini beneran nih. Pas pulang baru kami ngobrol. Kayak pelukan itu nangis. Berarti kalau udah confirm hamil, si Vini hari itu batal futsal dong ya? Kan siapa tahu ada. Dapat info dari mana sih? Nggak tahu. Bang, kalau nggak tahu nanya aja. Kan istri lo sporty. Nanya, jangan nuduh. Iya, gue nggak tahu. Terus berarti sekarang kehamilan bulan berapa? Ini udah jalan 5 apa 6 ya? 6 bulan. Udah 5. trimester ini ya. 2. Yang tengah ya udah tengah. kedua ya. 6 bulan, apa perubahan dia si Vini? Udah gede banget kan? Nggak terlalu ternyata dia. Nggak terlalu kelihatan gitu bang. Kecil doang ininya. Udah dapet foto yang 3 dimensi itu belum? Udah Kelihatan mukanya berarti? Oh 3 dimensi belum? Kan 3 dimensi kan kan USG kan 2 dimensi. Itu ada yang foto 3 dimensi buat lihat kontur muka bayi. Oh belum. Ada tuh. Oh. Ada, waktu itu Alea gini gue inget. Oh. Hidungnya udah kelihatan. Kalau hidung kelihatan. Hidung kelihatan. Kelihatan udah. Kalau yang di 3 dimensi tuh konturnya jadi kelihatan banget, hidungnya kayak apa, mata. Itu pas gue ngeliat tuh kayak langsung anjir mirip gue gitu. Oh iya. Dan begitu lahir juga sampai sekarang dia umur 6 tahun kan Alea mirip sama gue. Udah kelihatan. Coba deh. Nanti aja deh. Biar surprise. Gila ya. Posisi masih normal lah ya. Normal. Posisi bayi masih normal. lah ya. Alhamdulillah sejauh ini kan sudah NIPT juga. Normal, alhamdulillah semuanya lancar bang. Wow. Ya Allah jadi bapak. Gila lo jadi bapak sih lucu sih. Bang jadi bapak bang. Lucu banget. Ya Allah. Sekarang nggak tahu kenapa semenjak kami periksa hidup udah mulai pelan-pelan berubah. Nggak pernah begadang lagi. Oh lunya. Iya bangun pagi. Rokok gitu. masih gue lihat rokok. Ya itu masih. Iya katanya mau berubah. Pelan-pelan. Sepelan itu ya. Sepelan itu. Pelan banget nih. Begadang udah enggak. Alkohol udah enggak. Oh wow. Sama sekali nggak pegang. Tapi dengan perubahan kayak gini, nama lu kalau di handphone orang-orang masih sama nggak? Atau udah ada mulai kayak Yono film, Yono ini, Yono apa gitu? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Mau cek kali ya di Get Kontak ya. Coba ya. Gue cek di Get Kontak, kira-kira orang nge-save nama lo apa? Dan dari situ kita tahu yang nge-save orang mana. Oh ya? Iya. By the way lo kalau nggak mau nomor lo di save dan orang bisa lihat, bisa nonaktifin juga di Get Kontak. Tapi gitu. lewat websitenya. Berarti misalnya nih aku Google aja caranya Google. Oh gitu. Misalnya aku nggak mau nama aku dijadiin aneh-aneh. Iya. Atau itu aku apapun. bisa. Bisa nonaktifin. Jadi orang nggak bisa nge-search lo siapa namanya. Oh gitu. Tapi kadang-kadang justru kalau nggak ada di Get Kontak, kalau gue ya kadang ini siapa ya malah jadi kayak bertanya-tanya balik. Oh bener. Kok di nonaktifin. Tapi itu kan pilihan orang lah ya. Iya, Memang nggak mau. Kita coba ya kita lihat Yono Bakri. Yono Bakri di save apa di handphone orang-orang. Ini bagian dari personal branding juga nih. Iya. Orang kenal lo sebagai apa kan? Ya Allah. Bono Yakri. Ini siapa nih Bono Yakri? Bono Yakri. Lo pernah kenalan sama orang Bono ya? Enggak, itu julukan dari Nope. Oh ini Nope berarti. Bono Yakri. Bono Yakri. Kok bisa kebalik-balik gitu sih? Ini lo jujur sama gue ya. SD siapa? Gak tahu bang. Bohong lo. Sumpah. Aku juga sering ditelepon sama orang itu. Sama disuruh siapa? ganti galon. Sumpah. Ini ya gitu? Iya. Saya bilang salah sambung. Aku nggak tahu ya nomor itu gimana ya. Maksudnya ini pernah dulu dipakai orang apa gimana aku nggak tahu nih. Udah kadaluarsa nomor apa gimana terus aku pakai. Itu berapa kali dulu sempet nelpon tuh. Oh. SD itu. Iya. Banyak yang nge-save. Hah? SD. Mana lagi nih? Udah ada beberapa nih gue lihat. Pak ini galon habis. Maaf Bu salah sambung. Aku bilang kayak gitu. Kalau nomor gue ternyata dulu pernah dipakai sama sound system, sewa sound system. Siapa sound gitu. Iya, apa sound gitu. Pernah beberapa kali ditelepon juga, tapi bukan urusan sound. Oh iya. Nanyain kabar. Gimana kabar? Gini gitu. Terus apa bilang? Maaf salah sambung gitu. Masa sih? Iya bener salah sambung. Udah gak percaya. Tuh berarti ada kejadian kayak gitu kan? Loser siapa loser? AR itu. Oh. Karena kami sering main PS. Terus kami kalau kalah dibilang katain loser. Oh loser ini. Pramusaji. Sama kayak SD Pelita tadi bang. Jadi kita sedang menyaksikan perkembangan karir lewat nomor Yono Bakri.
Pramusaji. Kayaknya feeling gue ini beda nomor 1 angka feeling gue. Oh bisa gitu? Mungkin Bisa jadi maksudnya di nomor belakangnya berapa? 3 nomor belakang berapa? 072. 072. Mungkin 0772, 074. Oh, orang itu salah nge-save. Iya. Biasanya kalau ada yang angkanya double tuh, angkanya double jadi tinggal 1 atau jadi 3. Jadi orang salah nge-save. Itu biasanya kayak gitu tuh. Iya. Kayak Anissa itu email buat banknya itu ternyata beda 1 huruf sama orang lain. Kan Anissa itu ada yang double N, ada double S, double apa gitu. Iya. Nah itu kayak dia agak mirip sama orang lain. Jadi sering banget orang login pakai itunya dia. Salah pin, keblokir. Jadi berapa bulan sekali tuh dia harus buka blokiran. Karena si orang yang namanya Anissa Aziza tapi bukan Anissa Aziza. Bukan Anissa Aziza yang ini. Itu salah. Ada PLT Pak A. Oh jadi PLT sekarang. PLT itu pelaksana tugas ya? Iya. Suyono Love, istri. Yang ada gambar gini. Hati warna putih. Oh benar. My wife. Suyono emoticon tupai, ini siapa? Bapakku. Enggak ada, itu enggak ada. Yono Cepot. Siapa itu? Enggak tahu. Ya ampun, Yono Cepot. Yono Cepot. Masa gitu? Bagus nih, bagus. Yono Bakri SX. SX. Oh, Suci 10. Oh, Suci 10. Nakal ya kamu. Parkir, Yono Bakri parkir. Tapi Yono Bakri. Iya nih, parkir Yono Bakri. Parkir Yono Bakri. Apa sih? Parkir Yono Bakri. Lo pernah parkir nggak? Pernah dong. Enggak maksudnya parkir pernah. Nggak jadi orang parkirin mobil. Bukan, nggak pernah. Pernah. Dulu sebelum Yono Bakri tuh. Gue penasaran deh sama si orang ini yang salah nomor sama lu banyak banget yang nge-save. Oh iya. Abang Radit emang nyimpennya apa? Pantesan. Ternyata ya gue juga salah satunya.